Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik dengan saya, Dr. Umiatin MSI. Kali ini dalam seri Belajar Mudah SPSS. SPSS adalah program statistik yang sangat populer karena mudah dipelajari dan juga mudah digunakan. Apabila adik-adik sudah menginstall, maka kita bisa langsung jalankan SPSS-nya. Kita buka di sini. Ketika membuka SPSS, maka kita akan menemukan dua view atau dua jendela, yaitu yang pertama adalah variable view, yang kedua adalah data view. Variable view ini digunakan untuk membuat variabel-variabel yang nanti akan kita pakai. Selanjutnya, data view ini digunakan untuk menginput data setelah kita membuat variabel. Nah, kita mulai saja. Pada kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana kita membuat variabel, kemudian kita menginput data, dan kita melakukan analisis deskriptif. Yang pertama, misalnya di sini saya akan membuat variabel pertama adalah norek mahasiswa. Saya singkat norek mahasiswa. Ingat, dalam membuat nama variabel, dia tidak boleh dipisahkan oleh spasi. Jadi apabila ada lebih dari satu kata, gunakan underscore seperti ini. Kemudian tipenya adalah di sini ada banyak, tipenya adalah numerik, kemudian desimalnya adalah 0 karena tidak ada desimal di dalam nomor registrasi. Nah, labelnya di sini kita berikan keterangan lebih detail. Nah, di dalam label ini boleh dipisah. Nah, kemudian lainnya saya pilih di kiri. Di sini saya pilih, misalnya saya pilih scale. Ini adalah variabel pertama. Selanjutnya variabel kedua, misalnya saya buat nama. Nah, untuk nama, karena tulisan, maka saya pilih tipenya adalah string. Labelnya saya buat nama mahasiswa. Dia misalnya langsung otomatis nominal. Misalnya saya ingin membandingkan nilai ujian antara dua kelas, maka saya gunakan variabel ketiga adalah kelas, tipenya numerik, desimalnya saya buat 0. Ini adalah kelas statistik. Misalnya ada dua kelas yang akan kita bandingkan, kita definisikan di value, misalnya value-nya kita berikan 1, ini untuk kelas PFA, kemudian 2 untuk kelas PFB, bisa lebih dari 2, banyak yang bisa kita definisikan, tapi di sini saya buat hanya 2 kelas saja. Nah, kemudian misalnya adalah nominal. Berikutnya nilai. Nah, saya akan membandingkan nilai, maka numerik saya buat tidak ada desimal. Ini misalnya labelnya adalah nilai ujian tengah semester statistika. Kemudian misalnya kita buat dia adalah scale. Nah, setelah selesai membuat variabel, kita akan menginput data, maka kita pindah ke data view. Perhatikan di sini nama variabelnya di atas. Saya mulai misalnya dengan menginput 1, ini misalnya namanya Adi, tapi saya singkat saja A biar cepat. Kelasnya ini 1, nilainya ini misalnya 78. Berikutnya yang kedua adalah B, Budi. Saya dari kelas PFB, nilainya 85. Dan seterusnya kita input datanya.
Nah, misalnya kita sudah selesai menginput 10 nilai mahasiswa, kita akan coba untuk melakukan analisis deskriptifnya. Maka kita ke sini ada analyze, kita pilih deskriptif statistik, di sini ada banyak sekali, kita bisa membandingkan min-nya, kita bisa melakukan regresi, melakukan korelasi, tapi yang pertama saya akan membuat analisis deskriptifnya. Misalnya kita akan membuat tabel frekuensi, kita pilih di sini frekuensi. Nah, apa yang akan kita buat misalnya adalah kelasnya, kemudian di sini chartnya, kita pilih, kita mau buat bar chartnya, kita pilih continue. Kemudian kita klik OK, displaynya di sini otomatis kita centang saja. Oke, maka akan muncul jendela outputnya. Nah, di sini jendela outputnya. Di sini adalah tabel frekuensi untuk kelas statistik ada 2, yaitu PFA ada 6 mahasiswa, PFB ada 4 mahasiswa, totalnya ada 10. Nah, ini valid semuanya. Ini adalah diagram batangnya, kita lihat untuk PFA dan PFB. Apabila kita ingin memindahkan grafik ini atau tabel ini ke Microsoft Word, tinggal kita klik kanan, kita copy, kemudian kita paste di Microsoft Word seperti ini. Dan kita dapat berikan keterangan di Microsoft Word. Kita kembali ke menganalisis lagi. Kita balik ke data view-nya, kita klik yang bintang ini. Nah, selanjutnya saya akan coba untuk melakukan analisis yang lain. Misalnya frekuensinya. Nah, ini ketika kita pilih frekuensi, kita harus reset dulu. Kembali ke semula. Misalnya saya ingin melihat nilainya. Sekarang variabelnya adalah nilai. Nilai itu tadi datanya adalah numerik, saya pilih statistik di sini apa saja, kita pilih misalnya di sini kuartil, kemudian tendensi sentralnya kita pilih min, median, modus, dispersinya kita pilih standar deviasi, varians, range, minimum, maksimum, continue, chartnya kita pilih misalnya histogram, kemudian show normal, kurva normalnya kita klik. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, berikutnya kita dapatkan deskriptifnya dari nilai ujiannya. Min-nya adalah 80,2, mediannya 81,5, modusnya 80, standar deviasinya 9,796, dan seterusnya ada persentil 25 adalah 77,25, persentil 50, 81,5. Kemudian tabel frekuensinya kita lihat di sini. Yang nilai 56 ada 1, kemudian nilai 80 ada 2, nilai 90 ada 2. Kemudian ini kurva histogramnya, ada kurva normalnya, kita lihat ini kurva normalnya, histogramnya ini. Kemudian kita kembali lagi, di sini adalah nilai untuk seluruh kelas. Jadi satu kelas itu nilainya ini deskriptifnya. Kita kembali ke data view. Kalau kita ingin melihat masing-masing kelas itu nilai rata-ratanya berapa, atau nilai mediannya berapa. Kalau tadi adalah seluruh kelas, maka kita misalnya ingin membandingkan di kelas A nanti rata-rata berapa, kelas B berapa. Kita klik Analyze, kita pilih Deskriptif, kita pilih Explore. Nah, karena kita ingin membandingkan nilai pada dua kelas, maka dependennya adalah nilai, kemudian faktornya adalah kelas, kemudian statistiknya, deskriptif ini, kita klik OK, plotnya kita klik OK, ini kita lihat histogramnya, defaultnya sudah seperti ini, langsung continue saja, kemudian langsung kita klik OK, maka kita lihat, kita dapatkan di sini nilainya adalah nih, nilainya, deskriptifnya, min untuk kelas PFA ini adalah 79,5, kemudian median untuk PFA ini 81,5, standar deviasi untuk PFA adalah 22,5.
Berikutnya untuk PFB min-nya 81,25, mediannya 82, dan standar deviasinya adalah 4,787. Nah, ini kalau kita ingin melihat dua kelas seperti ini. Untuk yang bawah, tes normality nanti kita akan bahas pada video berikutnya, pada topik berikutnya. Nah, kita kembali ke data. Demikian pada pertemuan yang pertama ini, bagaimana kita mulai menggunakan SPSS untuk melakukan analisis deskriptif yang sederhana. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.